Di balik gemuruh Jakarta yang tak pernah tidur, tersembunyi sebuah saksi bisu sejarah perdagangan kayu Nusantara, Pelabuhan Kalibaru di Jakarta Utara. Di sini, sejak puluhan tahun silam, ribuan batang kayu berbagai ukuran menjadi komoditas yang menghidupi roda perekonomian lokal. Tapi, kisahnya tak sesederhana yang dibayangkan. Jadi sini namanya Pasar Kayu namanya? Ya, ini gudang-gudang kayu semua ya, Pak. Dari dulunya juga Ini gudang-gudang kayu semua ini? gudang-gudang kayu semua, cuman udah ada yang ya karena kayu sekarang kurang, udah ada yang nggak produk ini juga. Oh. Dulu kan dari sini ke sini nih gudang kayu semua. Oh, sekarang mulai surut? Mulai berkurang? Kayunya kan sekarang hanya cuma kayu-kayu dari Sumatera? iya, Sumatera juga udah kurang. Udah kayu dari Serang. Jadi kalau orang Jakarta mau beli kayu di sini gitu ceritanya? Ya tergantung, ada kan macam di sini kan Pak ngirim buat ke material gitu ya. Ya kalau orang beli kayak material kan belinya dari sini. Oh, saya baru tahu ternyata ada gudang kayu di sini. Ya, paling ini kan sebenarnya pelabuhan ikan ya Mana? di sini. Pelabuhan kayu dan dulunya Pak. Kalau pelabuhan rakyat itu pelabuhan kayu. Dulu itu di sini. Ya. Sebelum Tanjung Priok dibangun maksudnya. Itu kan Tanjung Priok baru itu ya kan? Oh yang mana? Oh. Yang baru. Nah, iya. Jadi sebelum itu di Ambruknya SBY. Nah, dari zaman SBY. SBY 100 hari ambruk, kapal nggak bisa masuk Nggak sini boleh. lagi. karena Nggak tahu. Jadi karena di Kalimantannya kayunya nggak boleh masuk. jadi kalau kayu Kalimantan masuknya di mana? Nggak ada. Di itu aku lihat di Sunda Kelapa. Nggak ada, Sunda Kelapa udah nggak ada. Sunda Kelapa itu pasar ikan namanya. Nggak ada, Sunda Pak. Kelapa itu sini masih mending di sini masih banyak kayu di sini. Kayu dari Sumatera sekarang di sini. Dari Sunda Kelapa ya udah enggak. Sunda Kelapa mah bongkar muat ini barang doang, Oh. nggak ada kayu lagi. Ya sekarang udah jadi Jadi semenjak SBY dari mulai surut. Mulai berkurang. Kapal kayu jadi kan nggak bisa masuk. tim Pak, tim. Ya, mulai SBY. Ya kayu Ya, kan baru itu. namanya orang dagang ini di sini kapalan kayu itu ilegal atau enggaknya kan nggak tahu Pak. Ya namanya di perjalanan. Oh, jadi ini mereka di gudang di situ, ditampung di situ. Ujung sono ke sono sampai ke sini. Sini sampai ke situ ini nih gudang-gudang kayu semua. Zaman dulu kan kapalan. Di sini juga kayu semua nih di Kado ini. Kalau Oh. musim kapal tempo hari, Dulu kan boro-boro kapal. bisa lewat begini Pak. Mobil juga Kalau nggak ada pengawal dari petugas, nggak bisa lewat. Oh. Pak, kalau banjir rob di sini kena nggak? Kalau Nggak, aman ya? karena ini kan tanggul udah tinggi. Oh iya. Tanggul ini Pak kalau diperhatiin satu tingkat lantai 2 nih gudangnya. Ah. Lantai bawah itu habis baru muluk. Oh gitu. Sama dia mau. Jadi ini udah ditinggiin berarti dong ya? Udah ditinggiin ya? Ini masih rendah, itu tuh tinggi tuh. Oh. Yang di atas tuh itu tanggulnya. Oh iya. Tanggul. Nah, ini ada yang bawa kayu begini. Ngecer. Ada yang di material. Berapa batang, ada yang pembeli juga, ada yang beli yang kayu keras. Kalau Jawa Barat maunya tukangnya maunya kayu yang empuk aja. Lu papan nih. Kayu dengan berbagai ukuran 57, tebal 5 cm dan lebar 7 cm, dan kayu papan adalah primadona di sini. Mereka tak sekedar material bangunan, melainkan jejak warisan dari era keemasan Kalibaru ketika kapal-kapal pengangkut kayu dari Kalimantan masih meramaikan dermaga ini. Apalagi teknologi bahan bangunan semakin canggih, konstruksi kayu diganti dengan konstruksi baja ringan, kusen kayu diganti dengan kusen aluminium yang lebih awet dan tahan lama,
Daun pintu tidak terbuat dari kayu lagi, tetapi dari bahan partikel board yang kekuatan dan kerapiannya melebihi kayu asli. Di masa kejayaan Pelabuhan Kalibaru, kawasan ini masih tegak 1 hingga 2 meter di atas permukaan laut. Kini sebagian area bahkan lebih rendah dari laut. Sebelum tanggul beton ini dibangun sebagai benteng yang menghadang naiknya air laut, pusat perdagangan kayu Kalibaru sudah lebih dulu berdiri. Di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, proyek tanggul ini bukan cuma soal mitigasi bencana, tapi juga menjadi penanda zaman akhir dari gelombang besar kayu Kalimantan yang dulu membanjiri pelabuhan. Bayangkan, dulu di puncak kejayaannya, Pelabuhan Kalibaru ramai bagai pasar malam. Ratusan pekerja atau kuli sibuk membongkar kayu-kayu Kalimantan yang terkenal keras dan kokoh. Suara deru truk, teriakan pedagang, dan denting rantai kapal menjadi musik sehari-hari. Tapi semua itu berubah ketika kebijakan pelarangan kayu dari Kalimantan diterapkan. Kebijakan itu bagai rem mendadak bagi denyut nadi Kalibaru. Aktivitas bongkar muat menyusul drastis, banyak gudang yang kini hanya menyisakan kayu-kayu dari Pulau Jawa. Namun bukan kayu jati Jawa atau mahoni, di sini adalah kayu-kayu biasa meski pamornya tak setinggi kayu Borneo dari Kalimantan. Dulu kayu Kalimantan itu seperti emas, sekarang sudah jauh berbeda. Jadi ini dari Bogor. Kalau dulu di sini kan masih main perahu-perahuan itu dari Kalimantan. Jadi di Kalimantan sekarang kan nggak boleh lagi, nambah kayu nggak boleh lagi. Jadi sekarang ini kebanyakan kayu-kayu dari Jawa semua nih berarti. Tapi tetap pusat pergudangan kayu di sini gitu ya. Kalau dulu dari kapal dari Kalimantan berlabuh di sini terus langsung ditaruh di sini ya Pak ya. Udang semua di sini. Dulu naruhnya di Kade ini, belum ada dam-dam ini kan buat lapangan kayu itu. Iya. Tadi Bapak Pelaksana juga cerita tadi. Iya. Dari Lampung juga ada, yang darat. Kalau kapal lagi enggak. Dari Lampung, dari Palembang, dari Jambi, di sini juga. Dan Puso-Puso itu dari Sumatera itu. Kaso. Yang mobil-mobil Puso itu. Oh, Puso. Ya, kalau mobil ini banyak dari Bogor. Oh, gitu. Kalau mobil gede itu biasanya dari Sumatera. Ini tadi berangkat pagi-pagi Pak ya dari Bogor. Subuh. Nggak masalah di jalan Pak ya? Kayaknya enggak. Ini bukan kita sih. Ya kadang-kadang ada juga polisi-polisi iseng aja. Polisi jalan. Ini kayu kasu nih, ukuran 4x6 nih. Ya, 57 ini. Ini 57. Nah kalau diukur sih ukurannya sekarang. Panci sekarang Pak 57 tapi 5-nya kurang, 7-nya kurang. 6 tes ya. Iya. Ketika kayu Kalimantan dilarang masuk, gudang-gudang ini seperti kehilangan jiwa. Ini hanya kayu dari Pulau Jawa yang menjadi tulang punggung perdagangan di sini. Meski di sisi lain, kayu-kayu itulah yang masih digunakan untuk konstruksi bangunan. Tenaga manusia atau kuli masih tetap digunakan untuk bongkar muat kayu. Kayu yang datang dari truk dipindahkan ke gudang dengan cara dipikul seorang satu bagian kayu. Demikian pula sebaliknya, jika ada yang membeli kayu diambil dari gudang ke truk pengangkut ukuran sedang dengan menggunakan tenaga manusia lagi.
Pelabuhan Kalibaru mungkin tak lagi menjadi raja perdagangan kayu Nusantara. Tapi di balik senyapnya kawasan ini tersimpan cerita tentang dinamika kebijakan, perubahan zaman dan ketangguhan orang-orang yang tetap bertahan menjaga api tradisi meski hanya dengan sebatang kayu dari tanah Jawa. Jangan lupa subscribe dan nyalakan bel notifikasi untuk jelajah sejarah berikutnya bersama Wibi Kembara.